Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu berikan, dan segala berkat kebaikan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, terangi hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tertulis demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang memiliki sikap pragmatis. Ia belum percaya kalau belum melihat. Saat para murid lainnya memberitahukan bahwa mereka sudah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, Thomas mengatakan bahwa dia sekali-kali tidak akan percaya sebelum melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum menaruh jari ke dalam bekas paku itu, serta sebelum menaruh tangannya pada lambungnya. Walaupun Thomas belum percaya akan kebangkitan Tuhan, tapi Tuhan tidak marah, namun menunjukkan kemurahannya dengan secara khusus menyatakan diri dan menunjukkan kepada Thomas bukti-bukti yang ia ingin lihat. Di dalam ayat 29 terkandung sebuah teguran untuk keraguan Thomas. Seharusnya tanpa harus melihat sekalipun, hendaknya ia percaya. Tuhan Yesus tahu akan ketidakpercayaan Thomas. Walaupun secara fisik ia tidak ada di tengah-tengah mereka pada saat Thomas mengungkapkan keraguannya, tapi Tuhan hadir di situ dan ia mendengar. Tuhan pun tahu, saudara, setiap keraguan hati kita. Ia mengerti dan mendengar setiap ungkapan kata yang kita ucapkan dari mulut kita yang berisi keraguan akan Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang tidak menghakimi Thomas atas keraguan imannya. Kadangkala, saudara, kita pun menjadi seperti Thomas yang ragu akan Tuhan. Tapi kembali syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Ia selalu menguatkan dan menuntun kita kepada iman yang sempurna. Thomas di kemudian hari menjadi salah satu murid yang dengan semangat memberitakan tentang Kristus, dan ia menjadi martir karena imannya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara yang meragukan Tuhan, seperti Thomas yang menginginkan bukti-bukti. Mari kita mengingat akan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena iman kita di dalam Kristus. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk hidup dalam iman, sekalipun kita belum melihat. Bagi saudara yang sedang dalam pergumulan atau masalah, percayalah, walaupun saudara belum melihat solusi dalam hidup saudara, percayalah pada kuasa pertolongan Tuhan. Bagi saudara yang sedang menantikan jawaban doa, percayalah, sekalipun saudara belum melihat suatu perubahan. Mari saudara, melangkahlah selalu dalam iman, hari demi hari, karena iman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan dengan iman kita mengalami perkara-perkara yang besar oleh kuasa kemurahan Tuhan. Suatu saat kita akan melihat wujud dari iman kita, dan pada akhirnya kita akan melihat Tuhan muka dengan muka dalam kemuliaannya yang kudus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami percaya walaupun tidak melihat, beriman dengan segenap hati kami walaupun kami tidak melihat bukti-bukti. Ajar kami ya Tuhan untuk mengimani Engkau, percaya akan firman-Mu, dan hidup dalam iman kami. Bukan hidup dalam keraguan dan kebimbangan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala kebimbangan dan keraguan-raguan dalam hati kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan Yesus untuk terus percaya kepadamu dan melangkah dalam iman di sepanjang kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jamah setiap dari kami yang sedang dalam sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Kau berikan jalan keluar. Kami percaya selalu ada pertolongan yang nyata daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.